baik di dalam kami maupun di sekitar kami, supaya di dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode untuk hari Minggu ini, tanggal 22 Januari 2023 adalah bertolak lebih ke dalam. Pembacaannya terambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Karena itu sejemput jemaat Tuhan berdiri. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Selamat hari Minggu, selamat merayakan tahun baru Cina. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, tema kita adalah bertolak lebih ke dalam. Diharapkan setelah mendengar khotbah ini kemudian kita berani untuk mengambil keputusan maju sedikit lebih lagi di tahun 2023. Saudara-saudara, saya mulai dengan mengatakan begini, saudara. Saya tadi malam baru pulang dari Kutai di Kalimantan Timur. Ada Natal Korpri PNS dan Korpri Polri dan TNI di sana. Terbang dari Kutai ke Balikpapan aman. Dari Balikpapan ke Surabaya aman. Waktu mau dari Surabaya ke Kupang tidak aman. Itu kami belum jalan, saya sudah tidak aman. Kami baru ada di atas pesawat, baru mau jalan, tiba-tiba hujan lebat sekali, bahkan terlalu lebat. Disertai guntur, kilat, segala macam. Wih, ngeri. Tapi ini orang yang bawa pesawat ini, dia bawa pesawat mulai menuju ke landasan pacu. Menurut saudara saya senang. Saya membayangkan jangan sampai ini menyangkut tema besok ini. Jangan sampai dia mau melangkah sedikit lebih jauh. Saya rasa begini, orang tidak tahu kalau kami pun dada ini tidak sekuat dia. Dia jalan terus, hampir masuk di landasan pacu, tiba-tiba ada pengumuman dari ruang kemudi. Kira-kira begini.
Ini dari ruang kemudi, kami baru dapat informasi dari menara pengawas bahwa oleh karena cuaca yang tiba-tiba sangat ekstrim ini, maka kita belum bisa melakukan apa lagi. Pokoknya itu yang terbang itu. Gitu. Kami agak sedikit lega. Tapi kalimat terakhir ini menarik. Dia bilang begini. Kami rasa hal ini di luar kemampuan kami. Hal ini di luar kemampuan kami. Sebuah kesadaran bahwa ada hal yang tidak bisa dikendalikan. Dia sudah coba untuk masuk lebih jauh, tapi dia tidak bisa kendalikan semua hal. Itu pertama. Kedua, saudara, saya nonton satu video pendek yang menarik. Ada gelas kertas yang disusun 4, tapi setiap gelas itu dibatasi 1 kertas. Ada tulisan-tulisan di dalamnya. Kira-kira begini. Ada 4 susun. Mungkin saudara pernah nonton. Seorang perempuan ditantang untuk menarik kertas-kertas itu dan dapat hadiah. Dengan hati-hati sekali dia tarik. Tek, di bagian yang paling atas gelas itu jatuh, tersusun di gelas ketiga. Di kertas itu tertulis $100. Dia senang toh? Terus ditantang lagi, bisa, mau lagi dia. Dia tarik kedua, berhasil lagi. Di kertas itu tertulis $200. Dia sudah dapat berapa itu? Karena dia sudah bisa 2 kali, ditantang lagi, mau. Dia coba tarik dengan hati-hati. Jadi juga. Di kertas itu tertulis $300. Dia sudah dapat berapa itu? 600. Tinggal yang 2 terakhir. Masih mau? Ya. Dia coba tarik. Dengan hati-hati sekali. Jadi juga. Tapi sayang, di kertas itu tertulis harus dipecahkan beberapa telur di atas kepalamu. Jadi dorang semua langsung datang taruh ke pecah telur di sini. Apa yang ingin saya sampaikan? Melangkah lebih jauh ke dalam. Tidak sekedar nekat. Tidak sekedar sebuah ambisi. Harus dengan hitung-hitungan yang benar. Karena setiap orang tidak mau kecewa. Tidak mau hal-hal yang tidak baik datang kepadanya. Kira-kira begitulah di awal. Lalu saudara-saudara, kita membaca teks yang menarik ini. Sekiranya teks familiar yang kita biasa membaca Alkitab. Sebuah kisah yang dari segi kronologi saya akan mengulang dia kira-kira begini. Pertama, saudara-saudara, kisah ini terjadi di Danau Galilea, Danau Genesaret atau biasa disebut Danau Kineret, tempat yang sangat strategis. Tercatat bahwa kerajaan Yunani dan Romawi mendirikan kota-kota dan pemukiman di sekitar danau itu termasuk Gadara, Hippos, dan Tiberias. Pasti kalau orang berkumpul di satu tempat, ada sesuatu yang penting di situ. Kenapa? Itu daerah dengan industri ikan yang sangat bagus. Berarti daerah ini sangat baik sekali di situ. Lalu kita membaca ada hal yang sepertinya tidak logis. Kalau Simon dan teman-temannya harus kembali masuk ke danau itu untuk menangkap ikan. Kenapa saya bilang tidak terlalu logis, saudara? Karena mereka baru saja kembali. Semalam-malaman mereka ada di danau itu, tangkap ikan tapi tidak mendapat apa-apa. Tenaga mereka pun tinggal sedikit. Mereka rasa sedikit mengantuk saya kira. Mereka membereskan perahunya dan akan segera pulang tidur. Saudara bisa bayangkan sudah tidak tidur 1 malam, tidak dapat apa-apa lagi. Terus tiba-tiba ada orang bilang begini, masuk dan tangkap pulang ikan. Sesuatu yang saya kira tidak terlalu logis. Ini orang baru kembali, tenaga sudah tidak kuat lagi. Terus sudah mengantuk, disuruh masuk lagi. Ini bukan orang yang baru-baru masuk ke danau itu. Saya bayangkan, coba saudara bayangkan juga. Kalau saudara sudah tidak tidur 1 malam,
kerja sesuatu tidak ada hasil, terus tiba-tiba ada orang datang bilang, masuk kau tangkap ulang. Menurut saudara, saudara akan bilang yes. Yes, dapat perintah lagi. Wah, menurut saudara begitu. Kita mungkin akan mengeluh. Paling tidak yang terlihat itu adalah muka asam. Orang yang muka asam dan suka mengeluh itu, saudara, biasanya sulit melangkah lebih jauh. Kalau paksa melangkah, terpaksalah. Hati berat. Dan seterusnya. Saya bayangkan ini sesuatu yang agak rumit. Ditambah lagi saudara-saudara, nelayan-nelayan waktu itu belum dengan cara tangkap yang modern seperti saat ini. Perahunya pasti tidak ada, bukan perahu motor, perahu biasa sah, don dayung sah. Jalannya juga bukan jalan seperti saat ini. Jadi kalau disuruh ke tempat yang lebih dalam, saya kira itu juga sedikit masalah. Peralatan seadanya untuk menangkap ikan itu agak sulit dipakai kalau ke tempat yang lebih dalam. Kalau yang biasa-biasa saja mereka tangkap, ya saya kira biasa. Saudara-saudara, ditambah lagi beban ini. Tadi malam sudah tidak tidur, tidak dapat apa-apa lagi, terus ada yang kasih beban tambah. Kamu masuk sedikit lebih dalam, peralatan seadanya tidak dilengkapi dengan apa-apa, tapi suruh masuk. Harusnya kalau suruh saya masuk itu kan kasih tambah apa kok begitu kok. Masa suruh masuk ulang dengan peralatan yang saya punya? Saya yakin tidak gampang juga untuk orang mau begitu. Saudara-saudara, sedikit aneh. Ketika sejenak kita menoleh ke belakang dan melihat latar belakang kehidupan Yesus, pengalaman kehidupan Tuhan Yesus setiap hari. Papanya seorang tukang kayu dan karena itu mungkin hal-hal yang berkaitan dengan pertukangan dia paham. Omong skaf ya dia tahulah. Hamar, siku, apa lagi? Yang alat-alat tukang itu. Ini lagi bicara tentang tangkap ikan. Coba saudara bayangkan saudara duduk-duduk, tidak dapat apa-apa lagi. Orang suruh masuk, ada mengantuk lagi, tidak dikasih apa-apa. Baru orang yang suruh ini dalam tanda petik tidak punya kapasitas. Misalnya, ini saya ada piara babi di rumah. Saya pusingin babi ini kok suka kasih makan, tidak gemuk-gemuk juga. Ini dia tidak beranak ini, tidak melahirkan. Terus ada yang datang usul, Pak harus begini. Dan ternyata yang usul itu Messi. Lionel Messi. Menurut saudara saya senang. Pasti saya Messi level lu diam. Messi. Omong tendang bebas mungkin. Ini piara babi. Saudara kira-kira begitu. Orang yang tidak punya kapasitas dalam tanda petik. Sekarang disuruh satu orang-orang yang ahli yang tiap hari ada di situ. Saudara-saudara, tapi yang menarik, mereka mengikuti dan kisah itu ada juga. Terlalu banyak hal yang bisa kita refleksi di sini, tapi saya potong-potong biar nanti saudara ambil yang lain. Tapi tiba-tiba saudara mereka dapat ikan yang banyak sekali. Mereka tidak bisa tarik sendiri. Mereka segera panggil teman-teman di perahu yang lain datang. Mereka bagi-bagi itu. Simon Petrus dan teman-teman sebagai orang pertama yang berkomunikasi dengan Tuhan Yesus, yang mengikuti apa yang Tuhan Yesus mau, dia masuk dengan perahunya, dapat ikan yang sangat banyak, tetapi kemudian dia panggil orang untuk makan, untuk berbagi di situ. Sekali lagi bagi saya ini juga tidak gampang. Kenapa? Karena
Kita yang cari setengah mati, baru orang lain yang tidak cari dia hanya dapat sebegitu. Susah itu. Tidak gampang. Abraham dulu dipanggil. Abraham, engkau jadi bapa. Tapi nanti orang lain jadi raja. Bapak begini juga agak repot. Nanti kita lihat pesannya kemudian bahwa berani melangkah lebih jauh itu kan berkaitannya. Kemudian kalau berani melangkah lebih jauh berani jadi berkat juga bagi orang lain. Nanti kita lihat di akhir. Nah saudara-saudara, kira-kira kronologinya begitu. Lalu bagaimana sekarang kita memberi jawab terhadap tema kita hari ini? Bertolak lebih ke dalam. Saya mulai dari sesuatu yang agak di tengah sebenarnya. Yang melangkah lebih ke dalam itu, bertolak sedikit ke dalam, akan ajak teman-teman untuk bergabung, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bergabung dengan teman-teman, berjalan dengan Tuhan. Saya mulai dari ini dulu. Mulai dari refleksi tentang, mari sama-sama kamu menikmati dan melihat. Kenapa saya mulai dari ini saudara? Karena banyak orang berteman, bergaul, tapi kemudian menarik diri semakin jauh dari Tuhan. Kalau mau semakin lebih dalam, bersahabat, bergaul itu bawa hal yang baik. Ibu-ibu, katakanlah ibu-ibu suami itu paling pemalas gereja sudah. Terus berteman dengan satu orang yang bisa bawa dia tertarik. Oke, mari kita sama-sama pergi gereja. Orang mau, suamimu mau pergi. Ibu-ibu senang, kok tidak? Oh tidak senang. Memang terlalu. Saudara-saudara, kan harusnya ibu-ibu senang toh. Karena suami yang pemalas gereja itu jadi rajin gereja. Atau ibu-ibu siapa yang ketika dia suami mulai rajin gereja, dia bilang, saya paling tidak suka itu saya suami berteman dengan dia. Saya paling tidak suka. Kenapa? Kok hari-hari minggu bisa dong pergi gereja tuh, bayangkan. Kenapa orang pergi gereja ini? Kan lebih baik dia pergi ke situ. Bertolak lebih jauh adalah bertolak dalam perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau tadinya kita pun teman itu tukang judi, maka dia jangan berjudi lagi. Jangan ini bilang, pot kok, tambah. Botol biasa 1 juta tapi bro bergabung jadi 5 Wah ini sudah salah ini. Menjadi lebih baik. Ajak orang untuk semakin. Kalau kawan tukang tipu, maka ajak supaya dia jadi baik. Jangan tukang tipu. Apalagi belajar tipu dari dia lagi. Jadi ajaklah. Karena kenapa? Ada banyak orang yang setelah berteman, dia tidak membawa orang untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Itu refleksi paling awal kita di sini. Untuk melangkah lebih jauh. Refleksi juga bagi keluarga muda dulu waktu masih pacaran kan suka antar topi gereja. Nah kok kenapa kok habis nikah ini kok suami sudah tidak datang lagi. Biasa saya bilang suami sudah tidak datang baru kita tanya, Bapak kenapa tidak ikut gereja? Biar Pak Pendeta, waktu Bapak dong kas nikah kami dua telah menjadi satu. Jadi kalau istri sudah pergi itu maka sama dengan saya justru begitu. Wah ini sudah tidak betul ini. Begitu. Jadi dua-dua pergi sama-sama toh. Ibu-ibu juga jangan setengah suami pemalas terus sedikit. Terus jangan begitu. Nah saudara-saudara itu pertama. Tapi yang kedua saudara-saudara saya kira catatan paling penting untuk orang mulai berjalan adalah kedua. Bertolak sedikit ke dalam itu adalah berjalan dalam iman dan ketaatan. Mau masuk ke sana itu harus jalan dalam iman dan ketaatan. Kenapa saya pakai dua kata ini bersama-sama? Ada orang beriman tapi tidak taat. Ada yang taat tapi tidak beriman. Yang beriman tapi tidak taat itu semua dia omong Tuhan habis.
Dia khotbah bagus. Tuhan, bagus-bagus lah. Tuhan semua. Tapi dari segi tindakan tidak taat. Mau maju ke depan lebih jauh tuh dua-dua mesti jalan iman taat. Makanya Yakobus bilang kalau beriman tanpa melakukan nol. Pada hakikatnya mati. Tetapi juga jangan taat saja tapi tidak beriman. Ada orang yang dia taat sekali, dia pun taat itu mengerikan. Mau aturan apa yang dia tidak taat? Aturan polisi lalu lintas juga dia taat. Aturan negara Republik Indonesia juga dia taat. Aturan Tuhan pun juga dia taat. Tapi beriman tidak. Contoh belakangan ini kan NTT ini lagi bicara soal ini tanaman satu yang baik ini. Apa namanya? Marungga. Marungga bukan manobe. Manobe bukan tanaman. Marungga. Katanya marungga ini begini-begini. Kan bagus tuh. Nah marungga ini sudah ada sekarang atau dari dulu sudah ada? Dari dulu sudah ada. Tapi ada banyak orang yang taat seluruh peraturan ini. Tapi masih pakai marungga usir suanggi. Bukan makan tapi usir suanggi pakai puku-puku di kepala. Taat. Tapi beriman tidak. Bayangkan. Beriman nanti kita mati, kita akan bersama-sama dengan Kristus di surga. Wih itu kalimat terlalu indah lah. Tapi saudara tahu, dia sudah taat ikut semua. Ini hari juga kita merayakan Imlek hal yang baik ini saudara. Tahun baru Cina. Atur baik-baik supaya hal-hal yang membawa kita pada tidak beriman tidak usah. Contoh, orang masih hidup kita jarang ganti-ganti dia pun pakaian. Dia sumati baru dia pun pakaian 2 lemari itu semua taruh di dalam peti ini. Aku dia mau pitukar di mana? Taat subaik tapi ya beriman juga. Saya pernah kubur satu orang mati ini mau tutup peti dan bilang bapak sabar sedikit bapak sabar. Kenapa? Yang dari rumah sulari datang. Iya kenapa sabar? Ada ambil depo kacamata. Hah? Mau baca apa di surga sana? Taat subaik tapi ya beriman juga. Ada orang yang hanya setia pada peraturan tapi dia tidak taat, tidak beriman. Tidak bisa. Dua-dua menjadi bagian yang penting sekali saudara-saudara. Tapi refleksi kita yang berikut adalah berpindah dari kebiasaan tangkap ikan kepada menjala manusia. Pindah di situ. Orang yang maju sedikit, melangkah sedikit ke dalam itu berpindah dari kebiasaan tangkap ikan itu ke menjala manusia. Tangkap ikan kan biasa, apalagi ikan. Saya nonton satu video dia bilang begini. Ini orang bilang kalau anak-anak itu dikasih makan ikan itu mereka pintar. Betul kok? Oh, kan ada apa kok begitu? Oh, betul. Anak rumah makan ikan pintar, tapi ikan sendiri tidak bisa membedakan kail itu. Dari dulu itu kan kail ini hanya begini toh. Betul kok tidak? Tapi ini ikan don tiap hari datang kok tersangkut di situ ini. Jala juga dari dulu begitu juga. Ikan pasti akan tertangkap terus. Tidak berubah. Ini jaring begini. Nah sekarang Tuhan kasih naik. Engkau menjala manusia. Karena manusia ini dia bisa bedakan. Manusia bisa bedakan. Manusia ini kalau seulang 2 kali dia sudah hafal sebetulnya. Saudara lihat. Dulu itu kan ada tren di mana orang kalau ulang tahun. Jam 12 sampai jam 2 tuh kita pikas kata kuju dia di rumah toh. Dia itu soni sangka. Tidak sangka. Itu dulu. Sekarang kita ketok pintu tengah malam dia sudah kamu mau kasih kuju saya. Manusia sangat terbiasa dan begini saudara. Tangkap ikan biasa. Sekarang mau tangkap manusia. Tuhan kasih mau masuk sedikit lebih jauh. Di situ. Masuk. Supaya apa?
Penegasannya adalah berpindah dari sekedar hobi untuk mendatangkan keuntungan bagi pribadi kepada mengajak orang untuk melihat hal-hal yang punya efek keselamatan begitu. Itu yang harus. Betul toh? Orang di sini ada tukang pancing ikan, kok hobi pancing ikan kok. Saudara, pancing ikan itu saudara, kadang-kadang kita yang tidak hobi ini kita lihat orang dan kita heran. Pi duduk satu hari antero ini dia tidak dapat, besok dia pi ulang. Terus kita bilang, bro mau makan ikan itu kok tinggal kas keluar 20.000 piece itu sudah apa kombong begini loh ini. Bisa bikin ikan woku tuh ibu. Kira-kira begitu. Pak dong ngomong kan, Pak dong bukan tukang pancing. Orang pancing tuh tahu Pak. Dia taruh begini, ikan hanya makan dia pu umpan. Saya itu sama kayak cinta pertama baru bertumbuh itu. Kayak mau pipi terus itu. Kayak kita perjuangkan betul itu mau dapat ikan. Saudara pernah rasa cinta baru bertumbuh kok tidak? Atau saudara ini dijodohkan semua? Cinta pertama baru bertumbuh biar dia tinggal di kita akan pi terus. Hujan badai itu bukan persoalan bagi dia. Oke, itu su hobi, su bagus. Sekarang pindah bisa buat tantangan baru. Menjala manusia. Supaya dong ikut Tuhan. Itu sebuah tantangan yang serius saudara. Berpindah dari sekedar hobi, mencari keuntungan, kepada melihat orang dan membawa orang kepada keselamatan. Itu harus dilakukan. Tapi saudara lihat rentetnya tadi. Mesti pakai iman. Mesti juga dalam ketaatan. Dan tidak untuk kepentingan pribadi. Kenapa saudara-saudara? Saya tambahkan bahwa teks itu kemudian mengarahkan untuk kita lihat Petrus ketika melihat hal itu, sekalipun ada banyak orang, dia tersungkur di kaki Yesus. Dia tersungkur di situ. Tuhan, saya orang berdosa. Jauhlah dari saya. Saya tidak pantas. Sebuah kalimat yang sangat hebat dinyatakan oleh Petrus. Saya membayangkan Paulus, satu orang yang sudah sangat taat. Dia belum beriman kepada Kristus. Tapi setelah dia terima Kristus itu saudara-saudara, dia rasa bahwa dia sapa. Dia bilang kita mesti tambah hilang. Saya ingin sampaikan begini. Mestinya orang-orang yang mau melangkah lebih jauh ke dalam itu harus selalu menyadari bahwa dia adalah orang-orang yang berdosa dan tidak mampu. Berdosa dan tidak mampu. Supaya tiap-tiap hari dia didorong untuk mencari kekuatan dari Tuhan. Di kampung kalau kita mau cari majelis jemaat itu banyak yang datang yang Pak Pendeta. Saya ini sekolah tidak betul Pak Pendeta. Saya gugup kalau berdiri di muka umum. Saya selalu bilang puji Tuhan. Puji Tuhan kalau sejak awal engkau sadar kalau engkau ini sekolah tidak betul. Engkau juga gugup. Supaya apa? Engkau belajar bersandar kepada Tuhan. Bayangkan kalau yang datang dia bilang, kecil. Dia sudah tidak berdoa lagi. Saya dan teman-teman persekutuan doa dong saya suka bilang. Saya kalau temukan dong ini menarik. Nanti minggu depan engkau yang pimpin pujian toh. Itu sepanjang 1 minggu itu dia hampir berdoa. Dia berdoa, tidak bisa. Makin dekat hari itu dia, tidak bisa. Di grup dia kasih tahu, tolong doakan saya kan ini besok tuh perdana. Saya akan pimpin, tolong. Saya akan. Dia kan butuh Tuhan sekali toh. Dia harus memulai, tapi dia rasa dia tidak mampu, dia butuh Tuhan. Saya biasa pakai contoh, saudara pendengar, tapi saya mau kasih tahu, itu kalau baru pertama baru memulai itu kan harapan pada Tuhan itu dia menyanyi standar saja. Ku tahu Tuhan pasti buka
jalan. Mantap toh? Tapi kalau tidak selalu rasa dia kurang, berharap pada Tuhan, ketika sudah semakin baik dan tetap dia tidak mempertahankan rasa kurang itu, maka dia punya improvisasi membuat dia sudah karmana kok. Saya tidak persoalkan improvisasi, lebih soal berharap. Ada yang bisa datang ini. Kau tahu Tuhan pasti buka jalan. Kau tahu Tuhan pasti bisa, tidak apa-apa. Bukan saya bilang apa-apa, tidak apa-apa. Tapi dengan hati yang selalu harus berharap pada Tuhan. Ya kok tidak? Jadi saudara-saudara, tidak usah takut untuk memulai itu barang, tapi teruslah bersandar kepada Tuhan sambil memperhatikan sejumlah hal, karena kita juga tidak mau berisiko buruk. Saya ingat saudara-saudara tahun 99 saya ketika pertama kali naik mimbar di Bakai. Itu 1 kilometer sebelum Oekabiti. Itu pertama kali saya naik mimbar. Saya pakai jas baru, beli di Jakarta, kredit. Saudara kok senang sekali yang saya kredit. Kok itu saya urusan dengan yang kasih kredit. Wih, saya naik, saya khotbah, saudara-saudara, baru nenek Nubatonis duduk pangku kaki begini, baru dia bilang begini, adik-adik berhenti khotbah, berhenti. Wih, saya sedih betul-betul. Saya pulang, saya kasih tahu saya pun mentor Pak almarhum Bapak Pendeta Ande Ina. Bapak bisa nenek Nubatonis bakal saya tenteng orang banyak ini Bapak. Hei, kalau mau kasih tahu saya pun salah, tunggu saya ada di konsistori kok, baru kasih tahu kok apa. Pak Pendeta ini begini, periksa lu foto. Saya periksa khotbah, saya temukan dia pusat. Saya cari nenek, saya cium nenek Nubatonis bertahan, saya bilang, nenek, terima kasih. Nenek telah kasih ingat saya untuk sesuatu yang baik. Saya janji di nenek, besok saya khotbah orang tidak akan suruh saya berhenti. Terus. Jadi berani memulai, tapi ya mesti selalu rasa kita bukan. Nah, mari kita lihat saudara. Hal ini serius karena banyak orang kemudian merasa diri sangat pantas. Padahal siapakah kita ini saudara? Kita siapa? Berulang-ulang kali saya berefleksi secara pribadi bahwa saya ini kalau bukan pendeta pasti ojek di Soe. Saya yakin. Saya potensial untuk itu nah saudara. Iya. Bisa juga saya yakin itu, saya pun diri itu. Kok saya bisa bawa motor? Kilo 2 komawar? Pasti dia itu om paling mantap sudah kalau ojek ya. Kira-kira begitu. Mari kita lihat lanjut. Hasil akhirnya iman tadi, ketaatan tadi, pindah dari kepentingan diri kepada kepentingan umum, selalu rasa diri tidak layak. Ini Tuhan Purana sekarang, ada mujizat besar yang dia kasih di situ dan takut. Ikan sangat banyak. Tapi tentang mujizat itu saudara, tidak ada pernyataan, tidak ada pertanyaan, tidak ada komentar banyak. Mereka takjub saja melihat itu. Takjub. Dalam perjalanan itu, luar biasa. Orang-orang banyak bersama-sama dengan Simon dan teman-teman. Takjub melihat itu. Tanpa komentar, kok mujizat itu kan Tuhan punya urusan. Sesuatu yang indah. Saya sama-sama dengan teman saya Romo yang cerita soal kacang mete itu. Silver Queen itu saudara masih ingat. Terus dia bilang, saya ini kadang-kadang marah ini pemuda-pemudi dong. Tiap hari mabok, pemalas, tidak kerja, tapi dia status selalu tulis, semua akan indah pada waktunya. Apa yang indah? Jadi ada hal yang perlu dilakukan.
Tapi dengan sejumlah catatan itu dulu. Mari kita lihat di bagian terakhir. Saudara-saudara, lalu mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Orang yang masuk ke dalam tuh, selebih jauh yang sudah diperkenankan melihat mujizat yang besar itu, meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Ini kemudian menjadi sebuah bahan yang kemudian dipertanyakan Petrus kepada Tuhan Yesus. Bantu kita dulu. Markus pasal 10 ayat 28 sampai 31. Injil Markus pasal 10 ayat 28 sampai 31 dia bilang begini, saudara-saudara, upah mengikuti Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini sebuah pernyataan yang saya kira mewakili banyak orang. Kita sudah berkorban habis-habisan, berdarah-darah untuk ikut Yesus. Lalu kita dapat apa? Tapi jawaban Tuhan Yesus di situ, saudara-saudara, Tuhan tidak menegaskan kepada soal upah. Walaupun tercatat ada bilangan-bilangan yang disebutkan di situ. Dia tidak bicara upah. Dia bicara tentang kekuatan yang akan Tuhan berikan. Sebenarnya signalnya ada pada dia mau kasih tahu, ingat, mau ikut, mau masuk sedikit lebih dalam, akan ada penganiayaan. Tapi kamu akan diberi kekuatan untuk melewati itu. Jangan takut. Engkau beroleh kehidupan kekal di surga. Kekuatan. Saya kira murid-murid Tuhan Yesus itu mengakhiri hidup dengan cara-cara yang mengenaskan sekali. Kita pasti bertanya, kok bisa ya sampai begitu? Ya bisa, kenapa? Tuhan memberi kekuatan untuk mereka melewati. Kadang-kadang itu tidak gampang, saudara, tapi ya itu. Selesai dengan upah, saudara. Kenapa? Segala sesuatu yang melekat pada keuntungan pribadi sekarang diarahkan kepada apa yang menjadi maunya Tuhan. Ini baru pertama kali orang dapat ikan sebanyak itu. Ikan-ikan besar di daerah industri ikan yang luar biasa. Pasti bayangan dari mereka adalah menjual dan mendapatkan untung sebesar-besarnya. Justru apa yang melekat pada keuntungan pribadi itu mereka tinggalkan di situ. Mereka ikut Yesus. Mereka berbagi di situ. Itu yang luar biasa. Bukan untuk kesempatan bagi diri sendiri. Saudara, melepaskan apa yang terpaut pada diri sendiri dan mengarahkan kehidupan kepada apa yang terpaut kepada Tuhan. Saya tambahkan ini, saudara-saudara, karena ini sebuah refleksi saya secara pribadi. Melepaskan apa yang terpaut pada diri sendiri dan mengarahkan kehidupan pada apa yang terpaut kepada Tuhan. Apa sih yang pada diri sendiri? Ambisi-ambisi pribadi. Kita kadang-kadang, saya ingat saudara-saudara, sebagai pendeta saya melewati tahun-tahun yang tidak enak sesungguhnya. Kenapa? Karena ada kecenderungan sebagai pendeta kita tidak mau dengar orang lain khotbah. Kita rasa kalau kita khotbah itu paling bagus, Pak Yahdi kalau khotbah supaya itu dia mau dengar siapa lagi.
Semeluat hidup dalam pergumulan yang serius. Refleksinya sebenarnya ada di bagaimana ahli yang biasa masuk ke danau itu. Mereka memberi telinga, mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Merendahkan diri sedikit. Saudara-saudara, ambisi-ambisi pribadi seperti popularitas, terlalu disukai, tinggi hati, bahkan merasa rendah diri sekali. Itu sangat terpaut pada diri sendiri. Ganti sudah supaya kepada Tuhan. Kalau tidak, sekalipun kita hamba-hamba Tuhan, kita pendeta-pendeta, kita mungkin akan saling tidak bisa terima. Kalau kita terpaut hanya pada diri sendiri. Sedikit lebih jauh. Kadang-kadang bisa saja kehadiran seorang pelayan dianggap sebagai pesaing. Sebagai yang meruntuhkan. Tiap-tiap orang pun berkat, tiap-tiap orang pun jabatan, tiap-tiap orang pun hidup, tiap-tiap orang pun masalah, tiap-tiap orang pun sakit, tiap-tiap orang sudah dengannya sendiri. Itu menjadi sesuatu yang sangat serius bagi kita. Kenapa saudara-saudara? Karena kalau kita belum menggantikan yang terpaut pada kita, masih ukuran-ukurannya ada pada kita. Soal hal-hal tadi. Belum kepada apa yang menjadi maunya Tuhan. Itu butuh perenungan yang lebih. Maunya kita ini kan terlalu banyak. Tapi bertanyalah kepada apa yang menjadi maunya Tuhan. Ada ruang di mana kita berteduh diri untuk minta Tuhan mengajarkan kepada kita. Supaya waktu kita melangkah lebih ke dalam, kita tahu bahwa penyertaan Tuhan itu ada bagi kita. Kan bukan coba-coba. Saudara, saya dengan pendeta Jeffrey kan melayani di Alor. Saya vikaris di wilayah kebun kopi, tinggal di Waha-Waha, di Lawahing. Dia di Pura. Nama jemaat waktu itu Arema. Apuri Reta Malal. Disingkat Arema. Satu saat hujan lebat. Banjir besar, dia mau pulang ke mana? Ke Pura. Maka kami dua pinjam motor gereja di Jembatan Hitam. Iktus Puildon. Kami pinjam. Dia yang bawa motor ini. Kunci ada dua, saya pegang satu, dia pakai satu jalan. Pas dia sampai di sana, perahu sudah mau jalan. Jadi karena, Bab Fika datang. Perahu tunggu sedikit, Pak Jeffrey naik. Sejalan berapa jauh begitu baru saya bilang, Jeffrey, kunci. Kan dia lupa di dia pusaka. Merapat kembali itu kan harus buat tali lagi. Maka ya biasalah begitu. Dia bilang, tangkap. Maka dia buang. Menurut saudara saya tangkap kok tidak? Saya kira dia salah kenal saya kan. Dia pikir saya tinggi sekali. Dia buang lebih sekitar 2 meter. Jatuhnya di laut. Airnya keruh karena banjir. Saya hanya bilang, ada anak kecil satu umur kira-kira 7 tahun, dia bilang, kenapa? Dari perahu itu. Kunci jatuh di situ. Dia buka baju, dia selam. Pas dia turun begini 5 menit, belum keluar. 6, belum. 7 dia keluar. Tidak ada, air terlalu keruh. Ada kunci satu lagi. Iya, kenapa? Coba buang. Saya lihat dia itu macam saya mau cek dia. Yang satu saja yang kau tidak dapat, suruh saya buang tambah 1. Lu maksud apa? Saya bentir. Dia minta kacamata. Bukan yang
Reben, bukan kacamata air itu. Dia turun. 5 menit kemudian dia keluar, dia bawa itu kunci. Saya bilang memang lu bawa, tapi minta maaf. Saya percaya Tuhan, saya tidak percaya lu. Apa yang saya katakan saudara-saudara, untuk melangkah masuk di dalam tuh, saya akan bicara tentang dinamikanya. Tidak segampang seperti apa yang kita pikirkan dan langsung jadi. Butuh sebuah pikiran yang baik, iman, ketaatan dan seterusnya untuk itu. Itu menjadi catatan penting bagi orang-orang. 2023 hembusan isu tentang resesi itu sangat kuat. Beberapa orang takut. Tapi saya kira firman hari ini menolong kita sekali. Mari kita belajar memulai dalam beberapa catatan tadi untuk melangkah dalam kepastian. Melangkah dalam iman itu melangkah dalam kepastian, tidak melangkah dalam kepura-puraan dan pencitraan. Tapi teruslah menjadi orang yang sadar diri kita bukan siapa-siapa. Pasti Tuhan tolong kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita berdoa mensyukuri berkat firman hari ini. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih. Kami sudah dengar firman-Mu, tapi Tuhan tahu siapa kami. Kami terlalu terbatas untuk itu. Tuhan tolong kami, ajar kami terus menerus. Supaya kami bisa memahami kehendak Tuhan dan bukan kehendak kami. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk hal itu. Biar firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami sekaligus terang bagi jalan kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan mendengarkan pujian.